1945, Kaisar Hirohito memerintah pembuktian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus setelah dua kota industri Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa? Jepang telah menyerang sekutu? Aku akan memberitahunya kepada umat dan negara. Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Jadi, Jepang telah menyerang dan memberitahunya kepada umat. Kalau begitu, sekarang kita harus pergi ke tempat Jepang. Mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa kan, Mas Ade? Jadi begini, Bu. Jepang telah menyerang pada sekutu. Kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, Bu. Tidak, saya tidak boleh juga, Pak. Bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, saya ketuai. Tapi, Bu, kalau bukan saya berani. Dan tidak boleh. Baiklah, kalau begitu. Mari, Pak. Permisi, Bu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Sairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa ini? Ayo Bu, malam ini kita dibakar oleh polisi. Benar Bu, kita harus segera merebut kekuasaan. Ya benar Bu, kami siap mempertahankan jiwa kami. Kami siap mempertahankan jiwa kami. Jika bukan tidak masalah kemerdekaan sifatnya, maka akan merupakan darah besar-besaran kami ini. Ini, goroklah leherku sekarang. Tidak usah menunggu esok hari. Tenang, tenang. Kita tidak boleh membuat keributan seperti ini. Mari, kita duduk dahulu. Kita bicarakan yang baik-baik. Wikan, kita tidak boleh gegabah. Lagi pula, kenapa harus Soekarno yang melakukannya? Kenapa tidak mau saja? Saya tak hanya mengingatkan Bu, jika kita tidak melaksanakan kemerdekaan malam ini, masyarakat akan bertindak di luar kendali. Apa bukan ada Bung Hatta lupa? Orang-orang Ambon, mereka akan dicurigai sebagai pendukung Belanda. Karena benar Bu, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang kemerdekaan kita jika kita bisa membuat kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan itu. Kita tidak akan dapat bertahan setelah kita merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bu, kita bisa. Ayo Bu, malam ini Bu, sekarang kita cepat. Kita tidak boleh bertengkar seperti ini. Sudah kalau gitu, kami pulang. Bagaimana ini saudara-saudara? Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Karno merasa menolak proklamasi serangan juga. Apa yang harus kita lakukan? Saya teh punya ide. Bagaimana kalau kita culik mereka? Lalu kita desak mereka. Hah? Culik mereka? Iya, kita culik. Kita bawa ke satu tempat. Lalu kita bujuk mereka melakukan proklamasi. Nah, saya setuju sih. Dengan begitu, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh Jepang. Tapi, kemana kita membawa mereka? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudarto Subeno untuk hal ini.
Bagaimana hasilnya? Sebenarnya setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jakiso. Nah, kalau mereka setuju, kapan kita akan membawa mereka? Cepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Kalian setuju? Setuju. Bagaimana kalau pukul 4 pagi? Keesokan harinya, tepat 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Ikut. Mau dibawa kemana aku ini? Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Kalian tidak ingat, pasukan Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi sama kami, Bunda Anda tetap kami karena Deko. Semua demi kebaikan kita dan Anda. Ayo, Bu, semua habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak-anak istrinya diajak pulang. Ya, ada apa ini? Anda harus lagi sekarang juga ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ke kalian? Ini juga menjadi kesepakatan Pak Pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Kenapa ribut sekali? Kenapa banyak sekali orang? Mungkin ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa bersama Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa mereka membawa ke sana? Untuk menjauhkan mereka dari kenangan Jepang, Bu. Lalu kalian akan meninggalkan kami berdua di sini? Benar, aku tidak mau berpisah dengan mereka. Jika kalian membawaku, kalian harus membawa mereka juga. Nggih, Bu. Kami akan membawa Anda dan beserta istri anak Anda ke Rengas Dengklok. Sekarang kita harus pergi. Baiklah. Ayo, Bu, segera. Di mana Bung Hatta dan Bung Karno? Itu mau apa? Tapi mereka tidak datang. Bagaimana? Ya sudah, bubarkan saja Rasul. Bubar, bubar. Hai golongan muda, apakah kalian lihat Soekarno Hatta dan Soekarno dan Hatta? Apakah kalian serius? Saya akan sumpah bahwa besok kita akan merdeka. Saya bertaruhkan nyawa saya. Sebenarnya, Bu, kami mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Baik, kita jemput mereka sekarang. Oke, itu telah sampai di destinasi. Tapi tidak dulu dan tidak jam setelah jam 10 malam. Jepang melarang untuk melakukan rapat jam 10 malam. Kalau begitu, di mana kita akan melakukan rapat? Oke, saya akan telepon Panglima Jepang. Sabar. Selamat malam. Jadi begini, kami melakukan tempat untuk melaksanakan rapat malam ini. Apakah kami bisa menggunakan rumah Anda untuk melaksanakan rapat? Baik, terima kasih. Oke, Paksa Medan telah mengizinkan kita untuk melaksanakan rapat di rumah. Mari kita ke sana. Baik, mari, Bu. Jadi kami menggunakan rumah Anda. Benar nggak? Kalau begitu, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Saudara-saudara, demikian rapat kita kali ini untuk kemerdekaan. Ya, saudara-saudara, jadi apa isi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Lanjutan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu menurut saya kita harus semua yang ada di sini harus mengatakan. Saya saja terlalu memakan banyak waktu. Menurut saya, hanya bukanlah bangsa saja yang menandatangani atas nama wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Menurut saya setuju. Baiklah, Bapak. Saya ini tolong menghentikan naskah ini. Siapa? Lalu kapan kita memproklamasikan? Baiklah, tanggal 17. Bagaimana? Tanggal 17 adalah tanggal baik. Al-Quran menurunkan tanggal 17 dan sholat sebanyak 17 saat. Bagaimana kalau hari cuma di tanggal 17 Agustus? Saya setuju. Bagaimana jika pukul 10? Semua setuju? Ibu, silakan ya. Baik, terima kasih. Dia tolong membanyak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan. Saudara, dengan demikian rapat kemerdekaan kita sudah selesai. Jangan lupa pengurus kurang sudah berkumpul. Baik. Apakah ada perbedaan? Di rumah hanya bersisa cairan dan spray putih dan sisa spray putih lainnya. Apakah ini cukup? Lebih dari cukup. Baiklah, akan saya cari malam ini, pagi ini. Sebelum matahari terbit, saya pastikan bendera ini sudah pasti siap. Baik, terima kasih. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IM Soekarno di Jalan Pelangi Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar berserapi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan.
Bendera pun telah sampai di puncak tiang. Suasana haru menyelimuti lokasi. Sejarah bahwa kita bukanlah bangsa yang muda, tapi bangsa yang merdeka. Demikianlah pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Perjuangan panjang selama berabad-abad akhirnya membuahkan hasil, meski tantangan di masa depan masih membentang luas. Merdeka. Kita sudah merdeka. Merdeka, kita sudah merdeka hari ini. Indonesia sudah merdeka. Bung Karno sudah menyerahkan segalanya. Jangan takut pada Jepang lagi. Ya, kamu percaya tidak? Sekarang kita sudah punya bendera sendiri yang berkibar tinggi di sana. Ya, aku percaya sih. Tapi lihatlah, tentara Jepang masih berdiri di jalan sana. Mereka seperti tidak membiarkan kita tenang. Biarkan mereka mencoba. Jika Bung Karno bisa menyerahkan dan mempertaruhkan nyawanya di plafon, maka kita bisa mempertaruhkan nyawa kita di jalan ini. Menyiapkan seluruh syarat, gunakan seluruh syarat kita untuk menyiapkan masyarakat. Siap, laksanakan. Merdeka atau mati!